Saya juga ingin meluruskan sebuah framing sesat, seakan-akan ini bukan memilih 3 calon presiden, bukan memilih Ganjar, bukan memilih Anies, bukan memilih Prabowo, tapi memilih presiden boneka, dan kita yang harus pikirkan adalah siapa yang ada di belakangnya. Itu framing paling menyesatkan. Jadi sesat orang yang mengatakan presiden terpilih habis ini, itu akan kita lihat yang penting di belakangnya. Malah yang terjadi, Pak, orang kalau udah terpilih jadi presiden, dari lembek itu malah bisa jadi otoriter. Imajinasikanlah kita melihat 5 tahun ke depan negara akan seperti apa. Lihatlah track record Prabowo ketika Bapak Ibu ingin memilih Prabowo. Ingin melihat 5 tahun ke depan seperti apa, lihatlah track record Ganjar ketika menjadi DPR, ketika menjadi gubernur, dan Bapak Ibu akan dapat imajinasi. Nggak boleh milih pemimpin gara-gara duit, saudara. Nggak boleh milih pemimpin gara-gara balehonya banyak. Sorry Nah, pemilu kali ini memang pemilu yang sangat penuh kejutan sekali. Bahkan ada yang beropini kalau memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD disitu sama saja memilih dari Ibu Megawati. Alias di situ Ganjar dan Pak Mahfud boneka Megawati, dan bahkan kalau memilih Pak Prabowo dan Gibran itu adalah ya kurang lebih boneka dari Presiden Joko Widodo. Dan tidak hanya itu saja, memilih Anies dan Muhaimin di situ juga boneka dari Surya Paloh. Kurang lebih framing yang dibentuk oleh pendukung paslon tertentu ya seperti itu. Bahkan ada yang menggiring opini, makanya kalau suka dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo maka pilihlah Pak Prabowo dan juga Gibran. Dari sini saya sangat sependapat sekali, yaitu dengan ucapan Yunarto Wijaya di sini. Saya sangat setuju sekali. Seperti ini videonya. Saya juga ingin meluruskan sebuah framing sesat, seakan-akan ini bukan memilih 3 calon presiden, bukan memilih Ganjar, bukan memilih Anies, bukan memilih Prabowo, tapi memilih presiden boneka, dan kita yang harus pikirkan adalah siapa yang ada di belakangnya. Itu framing paling menyesatkan. Anda memilih Ganjar, berarti Anda memilih Mega. Anda memilih Prabowo, Anda memilih Jokowi. Anda memilih Anies, Anda memilih Surya Paloh. Kenapa saya bantah habis-habisan tentang hal ini? Imajinasikanlah kita melihat 5 tahun ke depan negara akan seperti apa. Lihatlah track record Prabowo ketika Bapak Ibu ingin memilih Prabowo. Ingin melihat 5 tahun ke depan seperti apa, lihatlah. Nah, menurut saya memang melihat track record, melihat rekam jejak dari ketiga paslon tersebut, dan kita imajinasikan 5 tahun seperti apa, pasti akan kita dapatlah imajinasi. Misal kita dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pasti kita bisa berimajinasi bila Indonesia 5 tahun ke depan dipimpin oleh Anies Baswedan misalnya, dan Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau kita lihat track recordnya kan sudah jelas ya, 2 periode di DPR RI dan 2 periode di Gubernur Jawa Tengah, dan Pak Mahfud MD juga bahkan pendekar hukum. Menurut saya kedua capres dan cawapres tersebut yaitu 03 menurut saya sudah track recordnya sudah jelas ya. Nah, dari sini memang yaitu semua turun gunung. Bahkan juga Pak SBY turun gunung untuk memenangkan capres dan cawapresnya yaitu Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan tidak hanya itu saja, bahkan juga di sini Presiden Joko Widodo juga bahkan turun gunung untuk selamatkan elektabilitas Prabowo Gibran, padahal diketahui elektabilitasnya sudah menyentuh angka 50%, tetapi kok masih menyelamatkan elektabilitas. Ini sungguh lucu sekali. Dan di sini bahkan juga ada berita SBY turun gunung di Malang menangkan Prabowo Gibran, ikhtiar Demokrat kembali ke pemerintahan. Nah, jadi di sini memang semuanya turun gunung. Dan di sini ada yang cukup mengejutkan sekali, bahkan di sini yaitu dari HRS. Di sini bahkan juga turun gunung, yaitu mendukung pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Nah, di sini memang jarang sekali ya terlihat ketika HRS di sini ya tampil di panggung berorasi. Di sini akhirnya muncul juga ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Political Jokes ID. 2 raja terakhir sudah keluar menyala. Ya memang seperti ini videonya. Kacau tidak? Kacau tidak? Kata Pak Anies, saudara, kita ini maju bukan modal uang, tapi kita modal semangat perubahan. Kok menunduk? Uang bisa dikalahkan dengan persatuan. Uang bisa dikalahkan dengan semangat. Uang bisa dikalahkan dengan kekompakan. Uang bisa dikalahkan dengan doa. Allahu Akbar.
Makanya nggak boleh milih pemimpin gara-gara duit, saudara. Nggak boleh milih pemimpin gara-gara balehonya banyak. Sorry Ya, seperti itulah akhirnya saat ini juga semua turun gunung untuk mendukung calon capres masing-masing di sini ya. Dan di sini kemungkinan besok mendekati Pilpres ya, sekarang sudah dekat ya. Besok kemungkinan akan semakin rame lagi kemungkinan ya. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh alasan gue dukung 01. Di sini dari Andre Gunawan malah semakin mantap dukung 01 karena menang didukung oleh persatuan dan perjuangan rakyat, bukan menjadi hamba uang. Kalau ini raja keberapa? Bapak politik identitas kelihatan senang banget nih menerima full endorse dari pemuka agama yang suka pakai narasi intoleran. Ya, Habib Lutfi di lagu adem. Cuy, ada bahan buat framing nih. Masuklah Partai Somet. Kalau memang 01 dan 03 bergabung, Denny Siregar bakal pelukan dengan imam besar. Ya seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi memang kita banyak pilihan sekali ya. Dan menurut saya dukungan untuk capres dan cawapres menurut saya juga ya kurang lebih menggambarkan sifat pendukungnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya di situ kita selain melihat yaitu track record dari capres cawapres, kita harus juga melihat track record dari para pendukungnya, kurang lebih seperti itu. Di sini bahkan juga pengamat Jokowi turun gunung untuk selamatkan elektabilitas Prabowo Gibran. Di sini maksudnya apa juga ya? Padahal pada waktu lalu juga kalau kita lihat elektabilitas Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka itu mencapai 50%. Tetapi di sini kok turun gunung untuk selamatkan elektabilitas Prabowo Gibran. Sungguh tidak masuk akal sekali. Nah, di sini dari republika.co.id, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, DPP UGM, Bagus Panuntun, menilai target pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran menang satu putaran terancam batal terwujud. Sebab menurutnya di sejumlah lembaga survei yang dilakukan, pengamat elektabilitas Prabowo Gibran cenderung mandek, padahal yang diinginkan oleh kemenangan satu putaran. Makanya dalam waktu tersisa ini, bagaimana caranya Presiden Luhut ini sampai turun gunung dan berupaya untuk mendorong agar pemilihan ini bisa dilaksanakan satu putaran. Karena kalau dua putaran ini kemungkinan besarnya ada peluang 02 bisa kalah, kata Al-Fatih di gedung pusat UGM pada 25 Januari. Jadi di sini memang pemilu di sini sangat sulit ditebak sekali ya. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu, di situ elektabilitas dari Ganjar dan Pak Prabowo Subianto bahkan kejar-kejaran. Di situ kemungkinan bisa masuk dua putaran, yaitu 02 dan 03. Nah, di situ kalau semisal ada dua putaran, di situ pasti Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan di situ pasti akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita lihat fenomena perpolitikan saat ini bisa saja berubah, yaitu peta perpolitikan saat ini, di mana besok ketika ada dua putaran yaitu 02 dan 03 bertemu, di situ pendukung Anies Baswedan bisa jadi mayoritas akan memilih Ganjar Pranowo sebagai capres dengan fenomena perpolitikan yang terjadi saat ini. Apalagi kalau kita melihat debat capres dan cawapres, di situ bahkan ya terlihat Anies bahkan juga saling nyerang kepada Pak Prabowo Subianto. Begitu juga sebaliknya, Pak Prabowo Subianto bahkan juga menyindir-nyindir Anies Baswedan hingga saat ini, dan bahkan juga terlihat tidak terima, yaitu ketika Anies Baswedan menilai kinerja Pak Prabowo itu yaitu 11 dari 100. Di situ terlihat tidak terima dan bahkan sampai detik ini juga saling sindir menyindir. Ya, tapi menurut saya sih apapun itu, semoga saja besok pada Pilpres mendatang kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli dengan masyarakat, bisa melaksanakan semua janji-janji dan program-programnya ketika menjadi presiden mendatang. Menurut saya program-program dari ketika capres menurut saya sangat bagus-bagus sekali. Tetapi perlu kita ingat, pilihlah program-program yang benar-benar cocok untuk Anda, sehingga besok ya kita bisa merasakan adanya program-program yang direalisasikan oleh calon presiden mendatang ketika terpilih. Apapun itu, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.